Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana qaumina bil haqq wa ma arsalnaka waqala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dengan kenikmatan itu kita bisa berikhtiar dalam berbagai bentuk, baik itu yang berorientasi untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beberapa minggu yang lalu kita melaksanakan salah satu sunnah yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu kita merayakan Idul Kurban atau Idul Adha, dan bagi yang berkemampuan juga telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan beberapa ritual itu secara historis konteksnya tidak lepas dari kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya itu kemudian dalam konteks ajaran kita ada sebagian yang kemudian kita laksanakan meskipun dalam konteks tertentu ada nilai norma yang berbeda di dalamnya. Karena itu kita mencoba menggali bagaimana ibrah pada Ibrahim dan keluarganya yang bisa kemudian kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim adalah orang besar. Orang besar akan melahirkan karya-karya besar. Dan karya-karya besar itu bukan hanya besar secara kualitasnya, tetapi juga karya yang monumental yang kemudian diabadikan dalam album sejarah. Kebesaran Nabi Ibrahim alaihissalam juga kemudian bisa kita saksikan bagaimana beliau dan keluarganya melakukan konstruksi atau mungkin rekonstruksi terhadap Ka'bah dan sekitarnya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang istimewa karena beliau salah satu nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi sebagaimana sebagian nabi yang lain, yaitu nabi yang memiliki keistimewaan tertentu. Nabi Ibrahim adalah nabi yang istimewa karena dari Nabi Ibrahim lahirlah para nabi.
Karena itu dalam khasanah studi Islam, Nabi Ibrahim sering disebut dengan istilah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang istimewa. Dari sekian nabi, Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Quran dengan penyebutan kurang lebih 122 kali. Nah, keistimewaan Nabi Ibrahim itu kemudian juga kita coba implementasikan ketika kita melaksanakan sholat. Nama Ibrahim dan keluarganya itu dalam sehari semalam di dunia ini bisa jadi disebut sekian miliar kali dalam sehari semalam. Taruhlah sekarang penduduk Islam yang menempati urutan kedua setelah Kristen, dalam beberapa data pemeluk agama Kristen sekitar 2,3 miliar, pemeluk Islam 1,9 miliar. Taruhlah yang menjalankan ibadah sholat itu 1 miliar. Maka kalau dalam satu kali sholat nama Ibrahim itu disebut 4 kali, maka tinggal ngalikan berapa miliar dalam sehari semalam Nabi Ibrahim dan keluarganya itu kita sebut. Ini adalah sebuah kebesaran. Orang besar akan melahirkan karya besar. Ada beberapa keistimewaan lagi pada Ibrahim dan keluarganya. Dari sekian nabi di dalam Al-Quran yang mendapatkan julukan agar dijadikan uswah hasanah, itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau kita baca Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim dan keluarganya itu atau orang-orang yang menyertai itu ada uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita. Selang satu ayat dari Quran surat Al-Mumtahanah ini, yaitu Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-6. Kalau tadi ayat ke-4, maka kemudian ayat ke-6 diikuti lagi. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya itu adalah suri teladan yang baik. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, maka Ibrahim beserta keluarganya menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Apa kira-kira yang bisa kita petik hikmah dari penggalan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya? Sebenarnya ada beberapa hikmah yang bisa kita petik pada Ibrahim dan keluarganya. Salah satunya yang bisa kita ambil hikmah dari kehidupan, dari penggalan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Ibrahim itu memberikan pembelajaran kepada kita akan pentingnya sebuah proses. Kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, ketika saat malam dia menemukan rembulan, dia punya asumsi bahwa ini adalah Tuhan saya. Tapi ternyata kemudian rembulan itu bersifat temporel yang kemudian lenyap. Maka kemudian asumsi itu dia gagalkan. Nah, ketika lihat benda langit yang lain, kemudian dia punya kesimpulan, mungkin ini adalah Tuhanku. Tapi ternyata
dia juga gagal untuk memberikan justifikasi yang absolut bahwa itu adalah Tuhannya. Sampai kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim menemukan kebenaran absolut, kebenaran mutlak, yaitu kebenaran tauhid. La ilaha illallah. Artinya bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah kebenaran itu melalui sebuah proses yang panjang. Maka hikmah yang bisa kita petik pada siang hari ini, bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran, yang namanya kemaslahatan, itu tidak ujuk-ujuk datang tiba pada kita. Maka kita untuk mendapatkannya harus melalui sebuah ikhtiar. Ada sebuah proses yang harus kita tempuh. Tidak bisa taken for granted. Tiba-tiba ada, kemudian ada pada diri kita. Kita menjadi begini ini karena melalui sebuah proses. Kebaikan itu harus diikhtiarkan untuk mendapatkan kebaikan. Kemaslahatan itu harus kita ciptakan kalau kita ingin maslahah. Kemajuan itu harus diikhtiarkan kalau kita ingin menjadi masyarakat yang berkemajuan. Tidak bisa bahwa yang namanya kemajuan itu akan kita tempuh dengan cara hanya berpangku tangan. Tidak bisa bahwa kebaikan dan kemajuan itu akan bisa kita dapatkan kalau kita bermalas-malasan. Malas berpangku tangan adalah musuh terbesar bagi sebuah keberhasilan. Maka jangan harap kita, masyarakat kita, komunitas kita, peradaban kita, budaya kita akan bisa berkompetisi dengan komunitas lain, bangsa lain, peradaban lain, budaya lain, sementara kita menjadi hamba-hamba Allah yang malas, menjadi hamba-hamba Allah yang suka berpangku tangan. Jangan berharap perekonomian kita bersama akan bisa berkompetisi dengan umat lain, sementara kita tidak peduli dan hanya bermalas-malas, apalagi kemudian sudah malas dan tidak bertanggung jawab. Nah, Ibrahim memberikan ibrah kepada kita bahwa kebaikan itu harus ditempuh melalui sebuah proses. Dan itu membutuhkan keberanian, membutuhkan energi untuk mendapatkannya. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari proses yang kita jalani ini kita tempuh dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Proses yang berupa spiritual kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Proses ritual kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Begitu juga ketika kita memproses kehidupan dunia, maka itu pun juga harus kita tempuh dengan sungguh-sungguh. Jangan berharap kita akan mendapatkan kesuksesan jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, dari sekian pembelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Ibrahim itu memberikan ruang dan kesempatan kepada kaum perempuan sebagai seorang ibu, sebagai bagian dari anggota masyarakat, agar memiliki ketangguhan iman, kekokohan prinsip, dan kemandirian.
Kapan penggalan Ibrahim yang bisa kita petik bahwa Ibrahim memberikan ruang, kesempatan kepada kaum perempuan agar memiliki kemandirian, kekuatan iman, dan prinsip hidup yang kuat. Pada saat Nabi Ibrahim beserta Hajar melakukan perjalanan yang jauh dan kemudian Hajar beserta anaknya yang kecil saat itu Ismail harus ditinggal di sebuah padang yang tandus, gersang, tiada tanaman, tiada mata air, tiada penduduk di sekitarnya. Maka perintah Allah datang agar meninggalkan Hajar dan anak tercintanya di tempat tersebut. Bayangkan, pada zaman itu yang tiada penduduk, yang sewaktu-waktu bahaya mengancamnya, kemudian Hajar harus tinggal di situ beserta anak tercintanya. Tapi karena ini perintah Allah, tiada pilihan bagi Hajar kecuali sami'na wa ta'na. Maka di situ dengan keimanan yang kuat, kemandirian yang kokoh, maka akhirnya Hajar mampu melampaui kehidupan yang seperti itu. Maka dari konteks ini bisa kita ambil sesuatu yang sangat berharga, bahwa seorang ibu seharusnya memiliki jiwa-jiwa sebagaimana yang dimiliki oleh Hajar. Imannya kokoh, melindungi anak-anaknya dari serbuan berbagai ideologi dan nilai yang berasal dari luar. Tapi dia juga memiliki kemandirian, tidak terlalu bergantung kepada banyak pihak, tidak terlalu banyak bergantung kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keleluasaan pengetahuan, sehingga bisa memahami kehidupan Ibrahim dan keluarganya itu, kemudian mengambil hal yang sangat terbaik pada diri dan keluarganya untuk kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi akbar.